Halo adik-adik Piapir Santo Yohanes Rasul Wonogiri dan teman-teman online dimanapun Anda berada. Selamat pagi, semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Hari ini kita akan melakukan pendalaman APP online kategorial Piapir Santo Yohanes Rasul Wonogiri edisi Pekan Prapaskah keempat, Minggu Letare 14 Maret 2021. Tema kita hari ini adalah Aku mau berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Melalui tema ini kita diajak untuk senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan baik, sehingga kita semakin dekat dengan terang Tuhan. Untuk itu, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih dan puji syukur atas hari yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat merasakan hidup yang penuh sukacita ini. Ya Allah, pada hari ini kami Piapir Paroki Santo Yohanes Rasul Wonogiri akan melaksanakan pendalaman APP keempat. Dampingilah kami agar kami dapat mengikuti dengan baik, sehingga kami semua mau berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan. Berkatilah para pendamping kami agar mereka senantiasa sehat dan menjadi berkat yang baik bagi kami semua.
Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan dari Yohanes 3 ayat 14 sampai 21. Percakapan dengan Nikodemus. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian pula Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukum itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Adik-adik sekalian, hari ini saya bersuka cita, saya merasa senang karena hari ini kita sudah memasuki Pekan Prapaskah yang keempat. Pekan Prapaskah keempat itu disebut juga sebagai Minggu Letare, Minggu Sukacita. Kenapa kita bersuka cita? Karena kita sudah memasuki setengah perjalanan. Perjalanan dari mana? Dari Rabu Abu mau ke Paskah. Nah, kita mau merayakan Paskah. Kita dalam masa Prapaskah ini sudah dapat separuh perjalanan. Kalau sudah separuh itu kesannya seolah-olah seperti sudah dekat sekali. Sudah mau Paskah. Nah, itu yang membuat kita bergembira. Inilah yang oleh gereja disebut sebagai Minggu Letare, Pekan Prapaskah keempat. Dan sukacita itu tadi juga sudah dikuatkan oleh Injil kita hari ini dari Injil Yohanes yang telah dibacakan oleh teman kalian dari Eromoko. Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia untuk menyelamatkannya. Nah, kalau dalam ayat 21 tadi, tetapi siapa saja melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Nah, Allah yang telah mengutus Tuhan Yesus, Allah Bapa mengutus putranya Tuhan Yesus ke dunia untuk menyelamatkan kita, membebaskan kita dari dosa-dosa, agar kita
mendapatkan sukacita abadi di surga. Nah, inilah yang membuat kita bersukacita, membuat kita bahagia karena kita diselamatkan. Maka kalau dalam lagu pembuka tadi Kak Hesti sudah mengajak kalian untuk bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Kristus. Nah, itu adalah cara yang kita tempuh agar kita memperoleh sukacita yang abadi, kebahagiaan kita penuh bersama Allah. Maka kita harus mengusahakannya agar hidup kita itu terus tumbuh, berakar dengan kuat sehingga akhirnya nanti akan berbuah. Ini sama saja seperti dalam lagu yang puasa Katolik tadi ya. Dengan kita rajin berdoa, kita berpantang, lalu kita melakukan pendalaman iman. Nah, akhirnya kita menyumbang yang papa. Nah, itu artinya kita berbuah kalau kita menyumbang yang papa itu. Apa yang kita lakukan berguna, bermanfaat bagi orang lain. Saya harapkan adik-adik juga sudah melakukan itu di rumah dengan rajin belajar. Itu maksudnya agar jadi pinter, berarti kan agar kita bertumbuh dan berakar. Nah, rajin belajar. Lalu membantu orang tua, rajin membantu orang tua. Nah, itu berarti kita sudah berbuah, menghasilkan hal yang baik. Kalau kita ikut membantu orang tua atau orang-orang di sekitar kita melakukan hal-hal yang baik, membersihkan rumah misalnya. Baik, itu saja adik-adik yang dapat saya sampaikan. Semoga kita tetap bersemangat, kita tetap bahagia dalam menantikan perayaan Paskah ini, dan kita juga tetap dikuatkan oleh Tuhan dalam masa pandemi ini. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Untuk itu kita akan selalu taat dan patuh kepada protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Berkah dalam. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam pendalaman APP keempat ini. Semoga berkat pendalaman APP ini, para anak dan remaja Paroki Santo Yohanes Rasul Wonogiri semakin mampu bertumbuh dan berakar kuat secara iman Katolik, serta mampu berbuah kasih bagi sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tak terasa, pertemuan APP hari ini sudah selesai. Untuk kita semua, jangan lupa jaga kesehatan ya, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Berkah dalam.